Selamat datang di Malam Minggu Misteri Podcast yang membawakan kisah-kisah horor dari sudut gelap kehidupan. Malam ini, kita akan menemani kamu dalam kisah malam ini. Matikan lampu, pasang earphone, dan bersiaplah. Karena cerita kali ini datang dari tempat yang akrab. Sebuah kamar kos yang kelihatannya biasa, tapi menyimpan rahasia kelam. Ini cerita dari seorang mahasiswa baru, sebut saja namanya Raka. Awal semester baru, Raka pindah ke kota untuk kuliah dan mulai cari kos. Karena budget terbatas, dia akhirnya dapat kamar murah di sebuah rumah kos tua dekat kampus. Namanya Kos Melati, dan dia kebagian kamar nomor ke-7. Pemilik kosnya, Bu Rini. Wanita tua ramah tapi sedikit aneh. Sebelum Raka masuk, dia hanya bilang, "Kalau malam, jangan lupa kunci pintu. Dan jangan buka jendela jam 3 pagi. Raka pikir itu cuma kebiasaan orang tua. Tapi malam pertama, semuanya berubah. Sekitar jam 2:45 pagi, Raka yang belum bisa tidur mendengar suara ketukan pelan di jendela. Dia kira itu suara angin, atau mungkin kucing. Tapi ketika dia mendekat, dia lihat siluet. Seperti seseorang berdiri di luar, padahal kamarnya di lantai 2. Dia panik, langsung tarik gorden, dan coba tidur lagi. Tapi ketukannya makin keras. Sampai akhirnya, tepat jam 3 pagi, semuanya diam, hening, tanpa suara. Tapi Raka yakin ada yang sedang mengawasinya. Besoknya, dia tanya ke anak kos lain. Tapi mereka cuma bilang, "Udah biasa. Kamar 7 emang paling ramai, makanya sering kosong." Raka mulai penasaran. Dia coba cari tahu lebih jauh. Bahkan diam-diam ngobrol dengan ibu kos lagi. Setelah didesak, Bu Rini akhirnya cerita. Beberapa tahun lalu, ada seorang mahasiswi bernama Sinta yang tinggal di kamar ke-7. Dia dikenal tertutup dan jarang keluar. Suatu malam, terdengar teriakan dari kamar itu. Tapi semua orang pikir itu hanya film horor. Besok paginya, kamar itu kosong, tapi mayat Sinta ditemukan tergantung di pohon belakang kos. Anehnya, tidak ada yang tahu bagaimana dia keluar karena pintu kamarnya terkunci dari dalam. Dan semenjak itu, siapapun yang menempati kamar 7 akan mengalami hal aneh. Raka, yang sudah terlanjur tinggal di sana, mencoba bertahan, tapi malam-malam berikutnya semakin mengerikan. Barang-barangnya sering berpindah tempat. Cermin kamar sering berembun dengan tulisan-tulisan aneh, seperti "Temani aku" atau "Jangan tidur". Puncaknya, suatu malam dia mimpi buruk. Dalam mimpinya, seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya duduk di sudut kamar, menangis pelan. "Aku kesepian, jangan tinggalkan aku sendiri." Saat Raka terbangun, dia melihat ke sudut kamar, dan sosok itu masih ada. Tapi bukan mimpi. Dia kabur malam itu juga. Sejak saat itu, kamar 7 kembali kosong. Tidak ada yang berani tinggal di sana. Dan menurut cerita terakhir, kamar itu sekarang selalu dikunci. Tapi kadang, malam-malam tertentu, lampu di dalam kamar 7 masih menyala sendiri. Itulah kisah kamar kos nomor 7. Entah benar atau tidak, kamu bebas percaya. Tapi, kalau kamu sedang mencari tempat kos baru, coba tanyakan dulu kamar nomor berapa yang kosong, dan pastikan tidak ada sejarah seperti kamar ini. Terima kasih sudah mendengarkan Malam Minggu Misteri. Jangan lupa follow podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan pernah buka jendela jam 3 pagi.